Kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin membuka pada firman Tuhan pada hari ini, yaitu dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang pertama. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang pertama, di mana kita semua tahu dalam kitab Pengkhotbah ini ada satu spesifikasi yang berbeda, di mana penulis kitab yang diilhamkan tentu oleh Roh Kudus berbicara tentang kesia-siaan. Ya, nah oleh sebab itu saya ingin baca Pengkhotbah pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Mulai, firman berkata, Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang kedua mulai. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya penulisan kitab Pengkhotbah diizinkan Tuhan untuk tercatat dalam kanonisasi Alkitab, dan itu menjadi bagian dari kehidupan manusia untuk menghentar kita, memberikan pedoman buat kita, membawa kita untuk selalu dibawa kepada kehendak dan keinginan daripada Tuhan. Nah, hari ini kehendak dan keinginan Tuhan melalui firman Allah ini bicara, mengingatkan kepada kita tentang kesia-siaan belaka, kata firman Tuhan. Kesia-siaan belaka yang terjadi dalam kehidupan manusia. Saudaraku, memang kalau kita perhatikan bahwa ini seakan-akan melemahkan iman kita. Penekanan-penekanan tentang kesia-siaan dalam kitab Pengkhotbah ini seakan-akan memberikan kelemahan buat kita. Ya, bisa dikatakan kita mungkin bisa kehilangan semangat, kita bisa kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera kalau membaca ayat-ayat seperti ini karena tidak memberikan spirit. Saudaraku, saya mau sampaikan pada hari ini bahwa dalam semua kitab, setiap tulisan yang dicatat, yang diilhamkan oleh Allah, tentu itu sangat bermanfaat, kata firman Allah. Nah, oleh sebab itu hari ini, manfaat apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kehendak apa yang Tuhan mau dari tulisan seperti ini? Bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan belaka. Saya mau tegaskan saja bahwa hari ini Tuhan mau di masa yang sukar ini, supaya Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini memang adalah satu kehidupan yang diizinkan Tuhan. Dengan melihat segala situasi yang ada, maka saya pastikan bisa terjadi dalam pandangan firman Allah, ini adalah kesia-siaan belaka. Kehidupan manusia, kata firman Allah, segala sesuatu adalah sia-sia. Hari ini dalam ayat ketiga dia berkata, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saya tahu hari ini kita akan berusaha, akan bekerja, akan mencari nafkah, akan melakukan aktivitas ekonomi. Tapi semua ini kita bisa lihat bahwa terjadi di masa-masa pandemik seperti ini. Tiba-tiba dunia berubah, dan sekedar mengingatkan kepada kita bahwa ternyata memang di tengah euforia kesibukan manusia, di tengah euforia kesibukan kehidupan orang untuk mencari nafkah, berusaha, bekerja, dan melakukan semua aktivitas di bawah matahari ini, kata firman Allah, segalanya menjadi sia-sia. Kenapa? Segalanya menjadi sia-sia. Kenapa? Kalau kita hidup tanpa Yesus, saudara. Yes. Firman Allah mengingatkan kepada kita di dunia ini akan segalanya akan menjadi sia-sia kalau kita hidup tanpa Yesus. Segalanya akan menjadi sia-sia kalau kita tidak menemukan juru selamat, kalau kita tidak menemukan pribadi Yesus, kalau kita tidak berjumpa dengan pribadi Yesus. Maka kata firman Allah, perjalanan hidup manusia di bumi akan menjadi sia-sia. Ayat yang keempat, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Dan seterusnya, kita bisa membaca semua ini. Saudara-saudara, kita tahu hari ini berapa banyak kematian. Ya, berapa banyak kematian yang terjadi. Juga ada kehidupan. Ya, ada kelahiran manusia.
Saudara-saudara, biarlah kita merenungkan. Saya merenungkan sejenak bahwa betul-betul kalau kita tidak punya juru selamat di atas muka bumi ini, maka segalanya akan menjadi sia-sia. Kalau kita tidak berjumpa dengan juru selamat, kalau kita tidak berjumpa dengan pribadi yang akan memberikan kita kehidupan yang kekal, yang akan memberikan kehidupan yang penuh pengharapan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Sekali lagi saya tegaskan pagi hari ini, semuanya akan menjadi sia-sia kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus. Sebab itu berita penting hari ini adalah berjumpalah dengan Yesus setiap hari. Bertemulah dengan Yesus setiap hari. Nikmati hidup bersama dengan Yesus. Berdoa, berpuasa, menyenangkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berkorban bagi Tuhan. Mungkin hari ini engkau sudah mengalami kesukaran, engkau tidak punya pekerjaan, engkau tidak punya sepertinya kehilangan pengharapan, mengalami sakit penyakit, dan mengalami persoalan-persoalan rumah tangga. Tapi percayalah, kuncinya sederhana. Kalau engkau tetap punya Yesus, maka engkau punya pengharapan. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup bersama dengan Yesus. Berjumpalah dengan Yesus, temukan rahasia hidup besar bersama dengan Yesus. Maka semua kesia-siaan akan dilalukan. Karena Yesus adalah sumber sukacita, sumber kehidupan yang akan memberikan pengharapan yang kekal untuk kita semua hari ini dan masa depan kita. Terpujilah nama Tuhan, biar kuasa firman Allah ada bersama dengan kita. Tanpa Yesus segalanya akan menjadi sia-sia.